Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Palembang, DGP Sumatera Selatan akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Endah Ulfa Wijayanti dari SD Negeri 90 Palembang. Saya Nuri Oktavianti dari SD Negeri 90 Palembang. Saya Mailinda dari SMA Negeri 19 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Nuni, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar saya sehat Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat. Jadi ini Ibu Nuni, sebelum Ibu akan melakukan coaching pada hari ini, sebagai tahap awal ada beberapa hal yang harus kita diskusikan lebih dulu. Yang pertama yaitu mengenai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu tersebut. Nah, selain itu jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Nah, untuk pertanyaan pembuka Ibu Nuni, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan juga saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu Nuni, pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya itu mendapatkan solusi sendiri dari permasalahannya, dan sehingga ia dapat menyelesaikan atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam Bu Nuni. Apa kabarnya Ibu Endang? Alhamdulillah baik Bu. Apa nih yang ingin kita bahas pada pertemuan kita sore ini Bu Endang? Jadi ini Bu, saya itu ada satu siswa yang tidak bisa fokus ketika berada di dalam kelas Bu. Kayak trauma maker gitu Bu. Jadi nggak bisa duduk mantap di kelas. Apa yang saya kasihkan tugas, dia tidak pernah menyelesaikan itu tepat waktu Bu. Begitu. Begitu ya Bu Endang ya. Jadi ada salah satu siswa Ibu Endang yang tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya, dan hal ini berimbas pada murid-murid Ibu yang lain. Iya benar Ibu. Jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu Endang. Iya. Nah, dari percakapan kita ini apa yang Bu Endang harapkan? Saya ingin nanti ada semacam solusi agar anak ini bisa fokus dalam proses pembelajaran saat belajar di kelas saya nanti. Oke, jadi Bu Endang ingin siswanya fokus dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang coba Ibu Endang ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa Ibu Endang. Jadi begini Bu, siswa saya ini sebenarnya tergolong anak biasa rata-rata. Maksudnya itu dia bisa menangkap pembelajaran itu lebih cepat dibanding teman-temannya. Ketika saya berikan tugas, dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi ketika saya bagikan tugas secara mandiri di dalam kelas, anak ini tidak fokus dalam mengerjakannya, malah dia asik mengobrol bersama temannya. Sehingga teman-teman yang lain ikut asik juga mengobrol dan mengganggu proses pembelajaran Bu. Jadi ketika waktunya habis pembelajaran itu, tugas yang saya kasihkan tidak selesai tepat waktu Bu.
Oh, begitu ya. Nah, menurut Bu Endang, anak tersebut kan tidak konsentrasi secara penuh ya. Apa yang bisa Ibu Endang lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional Bu dalam pembelajaran saya dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Oh, baik, menurut Ibu Endang, kompetensi sosial emosional seperti apa yang ingin Ibu Endang terapkan di dalam kelas Ibu Endang? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri dan manajemen diri Bu dalam pembelajaran saya nantinya. Baik ya, kesadaran diri dan manajemen diri. Nah, kira-kira menurut Bu Endang, cara apa yang bisa Ibu Endang gunakan untuk mengintegrasikan kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial di kesadaran diri yaitu seperti membuat roda emosi Bu. Saya berencana membuat roda emosi yang akan saya letakkan di depan kelas. Jadi ketika masuk kelas sebelum memulai pembelajaran, anak-anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan. Wah, bagus sekali ya Bu Endang ya. Jadi Ibu akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri murid Ibu ya. Begitu ya Bu Endang ya. Nah, kemudian menurut Bu Endang, apa yang bisa Bu Endang lakukan untuk menumbuhkan manajemen diri pada murid-murid Ibu? Menurut saya Bu, pada kegiatan awal pembelajaran nantinya saya akan mencoba menggunakan teknik stop. Jadi anak-anak akan saya ajak menggunakan teknik stop, mencegah kalau mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan terlebih dahulu. Jadi ketika pembelajaran dilaksanakan, emosi anak sudah stabil, proses pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar dengan menggunakan teknik stop ini. Baik, jadi Bu Endang akan menggunakan teknik stop ya dalam pembelajarannya. Tadi Bu Endang juga berbicara tentang iklim budaya positif ya. Menurut Bu Endang, bagaimana Bu Endang menerapkannya? Sebenarnya di kelas itu sudah saya terapkan, kami sama-sama membuat kegiatan kelas. Tapi sepertinya belum sepenuhnya dilaksanakan. Jadi saya bersama anak-anak nantinya akan merevisi kegiatan kelas tersebut yang disesuaikan dengan kondisi anak-anak sehingga nilai-nilainya akan sampai pada diri anak-anak tersebut. Oke, jadi Bu Endang akan merevisi keyakinan kelas ya. Di antara kedua hal tersebut, kira-kira yang mana dulu yang ingin akan Ibu kerjakan atau laksanakan? Menurut saya Bu ya, karena ini tidak memerlukan banyak waktu, jadi saya bisa melaksanakannya Bu secara bersamaan. Gitu ya. Nah, menurut Bu Endang, kira-kira ya siapa yang dapat membantu dalam melaksanakan kegiatan itu? Yang berhubungan dengan muridnya itu, jadi menurut saya yang bisa membantu sepertinya itu anak-anak ini saya sendiri, seluruh anggota di kelas, termasuk saya juga. Ini akan membuat roda emosi, juga akan bercerita dan merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya dalam kelas, maka mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas nantinya. Oke, nah pada titik ini sekarang apa yang Ibu Endang dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi Bu, untuk membuat anak saya itu menjadi fokus dalam pembelajaran, supaya tetap fokus, saya akan membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang mereka untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak-anak tersebut terpancing dan bercerita ketika diberikan tugas, mereka akan fokus jadi mengerjakan tugas dari saya. Bagus sekali ya. Kapan akan mulai diterapkan Bu Endang? Sepertinya besok akan sudah saya terapkan Bu, mulai membuat roda emosi dan revisi kegiatan kelas kami Bu. Saya juga akan memberikan kesempatan untuk bercerita untuk anak. Alhamdulillah ya Bu Nuni, coaching kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator ketercapaian.
dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu sebelum melakukan coaching tadi. Nah, apa sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, tadi saya sudah menyelesaikan coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta, baik dengan melakukan tujuan, ya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Ibu. Alhamdulillah. Jadi menurut saya sebagai observer, pelaksanaan tadi sudah sangat bagus Ibu Nuni ya. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Sebelum saya akhiri, ada satu pertanyaan lagi Bu. Dari yang tadi sudah Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memahami lebih lagi ya Bu ya mengenai alur tirta ini, bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diucapkan oleh coach, dan juga saya ingin sekali dapat menggali informasi secara mendalam dan membantu coach dalam menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu Nuni ya. Jadi tadi Ibu sudah menerapkan alur tirta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikianlah observasi kita pada hari ini Bu Nuni. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Bu Endang sehat. Bu Endang apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga Ibu. Nah Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai tahap awal ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama mengenai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching nantinya merespon atau menanggapi dari pertanyaan tersebut. Selain itu juga jangan lupa nantinya disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pembuka, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti adalah present, mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang menurut Ibu yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ya Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang nantinya yang Ibu inginkan dalam proses coaching nantinya? Jadi indikator keberhasilan yang saya harapkan nantinya itu adalah coach itu nanti bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Ia bisa menemukan langkah-langkah apa untuk solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu melaksanakan coachingnya, pada coachingnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nuni coba ceritakan secara detail kondisi siswa ini seperti apa. Jadi begini Ibu, siswa saya ini sebenarnya tergolong anak yang pandai. Apabila saya menjelaskan pelajaran, dia itu mengerti, dia bisa. Saya minta dia maju ke depan, dia bisa mengerjakan. Namun yang saya sayangkan itu dia ini kalau saya beri tugas secara mandiri, nah dia tidak fokus Ibu, dia asik berbicara sehingga memancing teman-temannya yang lain itu untuk ikut mengobrol. Jadi tugas mereka semua hampir tidak selesai Ibu.
seperti itu ya Bu Nuni ya. Jadi anak ini intinya tidak bisa berkonsentrasi penuh sewaktu belajar ya. Nah, menurut Ibu Nuni apa yang bisa Ibu lakukan gitu? Sepertinya saya perlu menerapkan ya Bu ya, kompetensi sosial emosional ke dalam pembelajaran saya, sehingga saya juga harus menerapkan budaya positif di dalam kelas saya Ibu. Oh ya, itu ide yang bagus sekali Bu Nuni ya. Jadi Ibu Nuni ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas ya Bu ya. Nah, itu kira-kira kompetensi apa Bu yang dari pembelajaran sosial emosional ini yang mau Ibu terapkan di kelas? Yang ingin saya terapkan itu yaitu kesadaran diri dan juga manajemen diri Ibu. Oke, jadi apa yang akan Ibu buat, Ibu lakukan untuk mewujudkan ini? Menurut saya yang bisa saya lakukan dalam mengintegrasikan kompetensi sosial emosional itu dengan membuat roda emosi Ibu. Saya berencana membuat roda emosi, kemudian saya pajang di kelas saya. Jadi nanti ketika anak datang, mereka akan mengisi dulu roda emosinya sesuai dengan apa yang mereka rasakan saat itu. Oke Bu, bagus sekali ya idenya. Kemudian menurut Ibu Nuni nih ya, apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran saya ingin menerapkan teknik stop ya Bu. Jadi anak itu mempunyai jeda untuk menstabilkan dulu perasaan mereka. Kemudian mereka melanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan keluh kesahnya, unek-uneknya. Setelah mendapatkan tanggapan dari teman-temannya, mereka menceritakan seluruh pengalamannya. Mungkin nanti mereka tidak akan terpancing lagi untuk bercerita ketika mengerjakan tugas, sehingga saya dapat memberikan ruang anak-anak untuk bercerita Ibu. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu akan menggunakan teknik stop Bu ya. Tadi Ibu juga membicarakan mengenai iklim positif dan budaya positif di sekolah. Nah, menurut Ibu Nuni seperti apa nanti penerapannya? Sebelumnya itu saya itu sudah memiliki keyakinan kelas Ibu. Namun keyakinan kelas saya itu belum dijalankan secara sepenuhnya. Jadi kemungkinan saya akan melakukan revisi bersama-sama murid saya terkait keyakinan kelas kami. Kemudian saya akan memasukkan nilai-nilai yang bisa membuat anak meyakini bahwa mengajak teman bercerita itu dapat mempengaruhi tugas mereka menjadi tidak selesai. Jadi saya juga akan mengajak mereka melakukan segitiga restitusi Ibu. Oke, baiklah Bu. Jadi di antara kedua hal yang Ibu sampaikan tadi, ingin merevisi keyakinan kelas dan menerapkan tahapan segitiga restitusi, di antara kedua ini yang mana yang akan lebih dulu Ibu lakukan? Di antara kedua itu yang ingin saya dahulukan, sepertinya saya ingin merevisi keyakinan kelas dulu Ibu. Setelah saya merevisi keyakinan kelas, baru saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi. Oke, berikutnya Bu ya, menurut Ibu siapa orang-orang yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan ini? Karena ini berhubungan dengan murid-murid saya, maka yang bisa membantu saya yaitu anak-anak didik saya sendiri Ibu, dan juga seluruh anggota kelas itu akan saya libatkan untuk membuat roda emosi, juga untuk bercerita dan merevisi keyakinan kelas. Kemudian saya akan melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau seluruh anak sudah menyadari nilai dan juga perannya di dalam kelas, mereka pasti akan dapat berpartisipasi dan berkomitmen dalam melaksanakan keyakinan kelas yang sudah direvisi tadi. Oke, baiklah. Jadi pada sampai titik ini, menurut Ibu apa solusi yang bisa Ibu dapatkan? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus tadi menjadi fokus, saya akan membuat roda emosi,
memberikan ruang anak untuk bercerita, kemudian saya akan merevisi keyakinan kelas, kemudian juga saya akan menerapkan segitiga restitusi Ibu. Oke, baiklah Ibu Nuni, idenya sangat bagus sekali ya. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita sudah bisa melihat hasilnya ya, akan lebih baik lagi kelas Ibu. Sampai di sini dulu percakapan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Nuni telah meluangkan waktunya. Ya Ibu, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah jadi. Tadi juga sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator pencapaian dan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu tadi sebelum melakukan coaching. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching. Yang berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Sekali. Jadi menurut saya sebagai observer, pelaksanaan tadi sudah sangat bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana dalam alur itu Ibu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Dan ada prinsip-prinsip coaching yang Ibu jalankan dalam percakapan tadi, sehingga coach dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya Ibu. Sebelum saya akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut itu adalah memahami lagi proses alur tirta itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sesuai dengan kata kunci yang disebutkan oleh coaching, sehingga dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan membantu coaching itu dalam menyelesaikan permasalahannya. Luar biasa sekali Bu. Tadi Ibu sudah menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching dengan mengajukan pertanyaan berbobot, dan semoga kedepannya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Ibu. Mudah-mudahan. Demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Endang? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Nah Ibu Endang, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai tahap awal ada beberapa hal yang akan kita diskusikan ya Bu. Yang pertama yaitu mengenai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching merespon ataupun menanggapi dari pertanyaan Ibu. Selain itu juga jangan lupa disesuaikan ya dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik, untuk pertanyaan pembuka, kompetensi apa yang ingin Ibu Endang kembangkan pada saat coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, nah dari 3 kompetensi tadi, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik untuk diobservasi nanti Bu, itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Endang dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya
atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya, Bu. Baik, terima kasih ya Ibu Endang. Silakan Ibu melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Endang. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Endang apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Nah, hari ini apa yang akan kita bahas, Bu? Begini, Bu, saya ini punya permasalahan di kelas. Ada salah satu siswa saya itu anaknya cukup pandai, tapi dia ini suka mengobrol. Jadi karena sikapnya yang suka mengobrol di kelas ini, dia ini seringkali tidak menyelesaikan tugas tepat waktu karena asik mengajak teman-temannya untuk mengobrol. Nah, jadi itu ya, Bu. Jadi kita hari ini akan berbincang-bincang sebentar. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, apa tujuan yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap siswa saya ini bisa memahami bahwa perilakunya itu adalah tidak baik dan bukan merupakan suatu budaya yang positif, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi Ibu ini siswanya fokus ya, Bu. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, Ibu kemarin berada di posisi yang mana? Saat ini saya merasa posisi saya itu berada pada angka poin 7, Bu. Dan saya ingin meningkatkannya setidaknya bisa mencapai pada poin 8. Nah, sekarang coba Ibu mau ceritakan, Ibu mau deskripsikan secara mendetail kondisi siswa Ibu saat ini. Ya, jadi siswa saya ini, dia ini tergolong anak yang cukup pandai. Hanya saja dia ini punya hobi, kebiasaan ngobrol di kelas. Nah, contoh pagi tadi dia ini cerita sama teman-temannya, katanya, kemarin saya mancing dapat ikan yang besar loh. Jadi teman-temannya itu ya senang mendengar cerita dia, akhirnya asik ngobrol. Jadinya tugas mereka tidak selesai tepat waktu. Nah, menurut Ibu Umar, kira-kira agar anak tersebut bisa berkonsentrasi penuh, hal apa yang bisa Ibu lakukan? Jadi saya ini berniat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan menciptakan iklim dan budaya positif di kelas. Menurut Ibu Umar, kompetensi sosial yang seperti apa yang Ibu ingin terapkan dalam kelas nantinya? Saya ingin anak ini memiliki kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran saya. Wah, bagus sekali ya, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu Umar, cara apa nih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Saya berinisiatif untuk membuat roda emosi, Bu. Saya akan pajang roda emosi ini nanti di depan kelas. Jadi ketika anak datang, mereka mengisi emoji sesuai roda emosi yang ada, bagaimana perasaan mereka saat mau memulai pelajaran di pagi itu. Bagus sekali Ibu Umar. Nah, kemudian لا apa yang تأخذه bisa Ibu سنة lakukan untuk ولا mampu نوم memanajemen diri mereka sendiri? Saya berniat untuk melaksanakan take stop, Bu. Jadi anak-anak itu mempunyai jeda waktu untuk menstabilkan emosi mereka. Kemudian saya akan memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mereka menceritakan pengalaman mereka di hari itu sebelum mereka memulai pembelajaran. Dengan begitu saya berharap anak ini tidak lagi di saat belajar mengerjakan tugas akan bercerita lagi, karena di awal mereka sudah melakukan. وسع كرسيه السماوات والأرض Tadi Bu Mai ولا bilang ya, يؤوده penciptaan iklim حفظهما positif dan budaya sekolah وهو ya. العلي Bagaimana Ibu Mai akan menerapkannya? Jadi begini, saya berniat akan merevisi keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu sudah ada, tapi belum dijalankan sepenuhnya. Selain itu, saya juga akan melakukan tahapan segitiga restitusi pada anak yang bermasalah ini. Di antara kedua hal tersebut ya Ibu, nah, yang mana yang kira-kira yang dapat segera Ibu Mai laksanakan?
Dari kedua hal ini yang memungkinkan untuk saya laksanakan lebih dulu adalah merevisi keyakinan kelas. Setelah itu segera saya akan melakukan tahapan segitiga restitusi pada anak yang bermasalah ini. Lukman, siapa yang dapat membantu Lukman dalam melaksanakan masalah tadi? Saya akan melibatkan semua siswa yang berada di kelas untuk membuat roda emosi, ya, kemudian menempelkannya di depan kelas, kemudian mengajak anak-anak juga bersama-sama merevisi keyakinan kelas. Setelah itu bersama anak-anak juga, bagi anak yang perlu dibina, saya akan melakukan tahapan segitiga restitusi. Jadi anak-anak semuanya terlibat ya Bu? Iya, Bu. Pada titik ini, apa yang Lukman dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Jadi saya akan memulai untuk membuat roda emosi, kemudian menempelkannya, memajangnya di depan kelas. Kemudian saya akan segera merevisi keyakinan kelas dan melakukan tahapan segitiga restitusi. Kira-kira kapan akan dimulai Bu? Segera besok sudah bisa mulai saya laksanakan bersama anak-anak. Baik, bagus sekali Bu Mai. Sepertinya pada titik temu kita kali ini Ibu Mai sudah mendapatkan solusinya ya. Iya. Kira-kira kita akan berjumpa kembali setelah Ibu Mai menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas juga dan menerapkan segitiga restitusi ya Bu. Iya, siap Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya ya. Ya, sama-sama Bu Endang atas bimbingannya. Alhamdulillah ya Bu Endang, coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator ketercapaian, ya kan Bu? Iya Bu. Nah, dari indikator ketercapaian tersebut, yang diinginkan Bu Endang tadi sebelum melakukan coaching, nah apa saja sih yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Alhamdulillah ya Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching tersebut dengan alur Tirta Ibu. Oke, menurut saya sebagai observer, pelaksanaan coaching Ibu tadi sudah sangat bagus ya Bu. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan prinsip-prinsip coaching seperti coaching dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching barusan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memahami lagi proses alur Tirta ini, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci dari coaching, dan dapat menggali informasi secara mendalam membantu coaching tersebut dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Endang. Tadi Ibu sudah menerapkan alur Tirta, mengajukan pertanyaan berbobot, dan semoga ke depan Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Baik Ibu. Oke, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.